Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Siapa yang udah nungguin banget Xiaomi 13? Xiaomi lagi nyiapin seri lainnya yaitu 13T Series. HP ini bakal mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1.5K atau 2712 x 1220 pixel. Kepadatan pixelnya 446 ppi. Layarnya dukung refresh rate tinggi di 144 Hz dengan kecerahan tipikal 500 nits, 1200 nits dengan HBM dan puncaknya 2600 nits. Di bagian dapur pacunya, smartphone ini bakal pakai SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra dengan penyimpanan 256GB dan RAM 8GB. Kalau dari segi aspek daya, Xiaomi 13T disebut-sebut bakal ditenagai baterai 5000 mAh dan dukungan pengisian daya cepat 120W. Selain itu, sistem operasinya pakai Android 13. Konektivitasnya mencakup USB-C serta konektivitas nirkabel kayak Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 dan NFC. Warna yang tersedia hitam dan Alpine Blue. Semoga harganya ramah kantong ya. AMD akhirnya resmi meluncurkan Radeon GPU Detective atau RGD version 1.0 yang merupakan tools buat analisis dan ngatasin error yang terjadi di GPU. Salah satu fitur unggulan dari Radeon GPU Detective adalah kemampuannya buat ngambil dan analisa dump error yang terjadi sama GPU AMD. Informasinya apa aja? Error di halaman yang terjadi, rincian sumber daya yang terlibat, pemanda eksekusi yang merekam, aktivitas GPU sebelum error terjadi. Cara menjalankannya adalah dengan mengatur drive ke mode analysis error, pakai Radeon Developer Panel atau RDP sebelum error terjadi. Setelahnya, alt ini bakal hasilin file analisis yang isinya detail lengkap tentang penyebab error, termasuk informasi pemanda eksekusi yang ngungkapin operasi GPU. Kamu bisa ekspor file ini dalam format teks atau JSON. Fungsional banget. Kita tahu kalau ponsel flagship terbaru Apple bakal bawa sejumlah perubahan, termasuk penggunaan port USB-C buat semua model. Kabar tambahannya, kemampuan isi dayanya bakal meningkat jadi 35W. Beberapa model iPhone 15 bakal nawarin fast charging dengan kabel yang lebih kencang. Nggak disebutin secara spesifik, tapi ini kemungkinan bakal hadir buat model iPhone 15 Pro dan Pro Max aja. Sekedar pengingat, iPhone 14 Pro series sendiri punya kemampuan isi daya 27W. Sedangkan model standarnya sedikit lebih rendah di angka 20W. Kalau fast charging juga diterapin di model standar, peringkatannya bakal jadi signifikan nih. Port USB-C di iPhone sendiri akan punya spesifikasi Thunderbolt atau USB 4. Jadi enggak cuma charging lebih kencang, tapi transfer data juga lebih cepat. Apple udah ngajuin paten buat perangkat elektronik yang pakai lensa cair. Paten ini ditujukan buat perangkat headset XR Vision Pro di masa depan. Perangkat ini juga disupport sama lensa yang bisa ngatur fokus tampilan ke mata pengguna. Di paten ini menunjukkan kalau Apple bakal pakai lensa yang gunain material cair alias liquid. Aktuator atau sistem pompa dan tangki bakal muter permukaan lensa buat ukuran, sekaligus fokusnya. Ini hampir mirip sama mekanisme otot di bola mata kita. Dengan teknologi ini, semua pengguna jadi bisa pakai, baik itu yang penglihatannya normal atau rabun. Belum ada informasi pasti kapan teknologi ini bakal diluncurin. Dengan paten satu ini, perangkap jadi makin mantap. Gak cuma yang matanya normal aja yang bisa nikmatin pengalaman VR sepenuhnya. Asus lagi collab nih sama A Bathing Ape atau Bape, sebuah brand street style fashion terkemuka dari Jepang. Dari hasil kolaborasi ini, Asus bakal luncurin laptop VivoBook S15 OLED edisi khusus yang bertemakan Bape. Bundling khusus yang dihadirkan Asus dan Bape bakal jadi rangkaian produk aksesoris yang unik dari Bape, termasuk di dalamnya desain tutup metalik laptop, palm rest, dan touchpad. Adapun aksesoris yang dihadirkan lewat bundling ini juga termasuk case laptop, stiker eksklusif, sampai figur boneka mini Baby Milo. Penasaran sama spesifikasi laptopnya? Nggak jauh beda sama VivoBook S15 OLED yang udah dijual di pasaran dengan prosesor Intel Core i9 sebagai dapur pacu dan RAM 16GB. Harganya mulai dari 19,9 jutaan rupiah per bundle. Yang ini bakal hadir di Indonesia loh.
Acer memperkenalkan sekaligus menjual monitor gaming terbarunya, Predator X32Q FS, buat pasar Tiongkok. Sebagai suksesor yang udah dirilis tahun lalu, monitor Predator ini pakai resolusi 4K dengan refresh rate 150Hz, serta gunain mini LED. Lebih lengkapnya, monitor berukuran 32 inci dan pakai panel IPS dengan rasio 16:9. Ini juga pakai sebanyak 1152 mini LED buat rasio yang lebih kontras dan tinggi dengan tingkat kecerahan mencapai 1200 nits. Layarnya udah support VESA, display HDR 1000 dan color gamut 99%, Adobe RGB. Waktu respon 1 millisecond gray to gray dan delta E di bawah 1. Buat konektor, monitor udah dilengkapi sama DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 dan USB Type-C. Buat audio udah dilengkapi sama speaker 7 watt. Perangkat ini baru tersedia di Tiongkok aja dengan harga 10 jutaan rupiah. Tertarik? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.